Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah menolong saya? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita senang sekali dikumpulkan kembali dalam program Indahnya Ramadan yang selalu menemani Anda di santap sahur Anda pagi hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita akan mengkaji tentang berbagai macam sisi kehidupan. Di antaranya ini kita akan membicarakan tentang bahaya sihir di era modern. Waspada akan bahaya sihir. Kita tahu pemirsa, bahkan dari era zaman dulu hingga sekarang, bahkan di era zaman nabi-nabi kita hingga sekarang ini, dunia perdukunan, dunia sihir begitu tersebar luas dari perdesaan hingga ke kota. Nah, kita akan membahasnya bersama guru-guru kita di pagi hari ini. Seperti biasa, UAS dan sahabat ditemani dengan Ustadz Faizar. Saya akan menyapa dulu terlebih dahulu. UAS, Assalamualaikum UAS, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Ini sahurnya sudah siap, nanti kita akan berbincang-bincang sambil ditemani sahur. Ustadz Faizar, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, ini ahlinya nih Ustadz kalau ngomong masalah perdukunan dan juga sihir-sihir. Kita akan membahasnya lebih panjang lagi nanti ya. Bersama para jamaah dari mana ini? Assalamualaikum. Sehat semua ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Gimana, puasanya lancar ya? Nah, biar lebih berkah lagi kita akan membahasnya, kita akan ngaji bersama guru-guru kita insya Allah dengan tema bahaya, waspada bahaya sihir. Terlebih dahulu akan disampaikan guru kita Ustadz Abdul Samad. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ustadz Sofyan, Ustadz Faizar, jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah, yang lagi menantikan saat-saat indahnya berkumpul bersama keluarga, turunnya barakah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang sihir. Diambil dari kata bahasa Arab sin, ha, ra. Memperlihatkan sesuatu tidak seperti apa adanya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah tukang-tukang sihirnya Firaun. Mereka sihir mata manusia, melihat tali-tali yang dilemparkan itu berubah menjadi ular, wastarhabuhum, supaya memberikan rasa ketakutan, supaya Nabi Musa berserta orang-orang yang beriman takut melihat itu semua. Tapi kemudian Allah memberikan kekuatan. Ini datangnya dari mana? Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa dikaitkan dengan Nabi Sulaiman? Karena orang Yahudi selalu mengatakan yang mengajarkan sihir ini Nabi Sulaiman. Maka dibantah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir ingkar, yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan inilah yang mengajarkan sihir kepada manusia dengan mantra-mantranya. Mereka ini meminta kepada siapa? Mereka meminta kepada iblis, manusia yang lemah iman, kurang kuat keyakinan, lalu meminta kepada sebagian manusia. Ada sebagian manusia ini yang berteman. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin, belajar sihir dan lain sebagainya. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin ingkar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir musyrik jahiliyah itu menyebutnya
rajulun mashur, orang yang terkena sihir, kesambet, orang yang kerasukan, ada jin yang masuk ke dalam dirinya. Kalimat itu menunjukkan bahwa di kalangan kafir musyrik jahiliyah itu, bahwa penggunaan sihir, istilah sihir populer. Itu maka mereka menggunakan kata itu. Mereka menggunakan kata itu karena istilah itu ada dan populer di tengah mereka. Maka Nabi SAW mengajarkan doa-doa, u'izukuma, cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, u'izukuma, aku berlindung kepada Allah supaya kamu dua dilindungi Allah. U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah, meminta permohonan berlindung kepada Allah supaya Allah melindungi kamu min kulli syaitan, dari gangguan setan. Wa hammatin, binatang berbisa. Wa min kulli ainin, mata, yang dari mata itu muncul hasad dengki, lalu kemudian diiringi dengan kejahatan setan, lalu kemudian terjadilah yang tidak diinginkan. Makanya kita diajarkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun dapat memudaratkan fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Kita diajarkan ada doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-ma'thurat, diambil dari kata athar. Maksudnya doa-doa ini sumbernya bukan buatan manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seminim-minimnya paling tidak ada zikir pagi petang. Ulama menyusunnya dari hadis-hadis Nabi, azkarul sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang, habis subuh, habis maghrib. Kenapa habis subuh? Karena waktu ini dua, ada siang ada malam. Awal hari habis subuh, awal malam tenggelam matahari habis maghrib. Maka kita dianjurkan membaca seminim-minimnya. Dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim, supaya ada kekuatan. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan untuk menjaga baitul mal, bait rumah, mal harta, karena di dalamnya ada zakat, wakaf, infak, sedekah. Lalu kemudian pada saat malam itu beliau menjaga baitul mal, tiba-tiba ada yang mengambil korma, lalu ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia yang tertangkap ini, tolong jangan bawa saya kepada Nabi Muhammad SAW, saya takut. Saya ajarkan kamu satu doa, kalau kamu baca insya Allah kamu tidak akan diganggu oleh setan sampai kapanpun. Lalu dia bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kemudian Abu Hurairah melepaskan karena dia mengaku miskin, susah, yang dia ambil ini tidak sampai pada batas had potong tangan. Lalu kemudian setelah itu Abu Hurairah menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kemarin malam ada begini. Kata Nabi, innahu kadzub. Itu yang kamu tangkap itu nggak pernah benar ngomongnya, dia dusta bohong. Kecuali yang dia katakan tadi malam itu benar. Bahwa membacakan ayat kursi itu tidak akan diganggu oleh jin setan, karena Allah menurunkan malaikat yang akan menolong. Yang datang yang tadi malam kamu tangkap itu adalah setan. Merubah bentuknya menjadi seperti manusia. Itu menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak tahu bahwa itu jin, karena dia membentukkan dirinya seperti manusia. Itu juga menunjukkan bahwa ada satu di antara beberapa ayat pilihan-pilihan yang membuat mereka ketakutan, dan di antara yang disebutkan itu adalah ayat kursi. Kalau kita renungkan apa sih di balik ayat kursi itu, ternyata menanamkan akidah yang sangat kuat. Siapa Tuhan kita? Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa. Siapa yang mengatur hidup kita? Dia yang maha hidup. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa Al-Qayyum. Apakah dia lelah, letih, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa kekuasaan Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain daripada Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahukah Allah apa yang ada rasa takut di hati? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah menolong saya? Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Jadi kalau kita baca, ini hanya sekelumit bagian kecil saja, Ustadz Faizar yang spesialisasinya di bidang ini, Masya Allah, tabarakallah. Demikian Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan Ustaz Abdul Somad yang telah menjelaskan kepada kita, memberikan pemaparan kepada kita bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita, memberikan pandangan tentang sihir. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pun difitnah oleh kaum kafir bahwa telah menyebarkan sihir, namun dibantah langsung oleh Allah bahwa yang menyebarkan sihir sendiri adalah jin. Kita akan mengenal lebih dalam lagi seperti apa praktek-praktek sihir di era modern sekarang ini atau di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi bersama Ustadz Faizar. Kita akan lanjutkan sahur lagi. Silakan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Faizar, silakan boleh diseruput dulu. Iya, ada roti. Silakan Ustadz. Tadinya beliau pikirannya sangat logis dan ya karena beliau orang medis, basicnya adalah dokter. Nggak percaya kalau ada sihir paku bisa masuk ke dalam tubuh. Ternyata beliau itu membedah paku sampai jumlah paku yang keluar dari tubuhnya itu 118 paku. 118 paku dengan hasil ronsen yang detail. Beliau jadikan itu sebuah buku beliau tersendiri. Dan dari situ beliau langsung sujud. Ternyata ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dari rahasia Allah yang disebarkan di alam raya ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali menemani santap sahur Anda di indahnya Ramadan. Masih dengan tema besar kita, bahaya sihir di era modern seperti sekarang ini. Tadi di segmen 1, UAS telah menjelaskan bagaimana luar biasanya dahsyatnya sihir itu. Kita akan mengenal lebih dalam lagi, seperti apa sih praktek-praktek sihir di era modern seperti sekarang ini. Ustadz Faizar akan menjelaskan kepada kita semuanya. Fadhil Ustadz. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Gurunda Ustadz Abdul Somad, yang semoga Allah senantiasa lindungi beliau, Allah berkahi ilmu-ilmunya dan diridhoi langkah-langkahnya. Ustadz Sofyan dan seluruh asatidz yang hadir di majelis ini, dan semua pemirsa yang ada di rumah yang sedang menikmati santap sahurnya. Alhamdulillah, berbicara soal sihir ini tidak terbatas pada zaman-zaman tertentu, karena sampai akhir zaman nanti fitnah sihir terbesar adalah fitnah sihir yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal ini memiliki sihir yang luar biasa dahsyat yang membuat fitnah yang sangat besar. Dalam sebuah hadis sampai dikatakan tidak ada fitnah di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal yang memiliki sihir-sihir itu. Dia itu bisa membuat ilusi. Ada api di tangannya, kemudian ada air. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk, kalau misal naudzubillah ya, kita berpapasan dengan dia atau hidup sezaman dengan dia, suruh ngambil apinya. Dajjal juga memfitnah manusia kala itu yang masih ragu terhadap kekuasaannya dengan cara menghidupkan orang tua yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Dan ini bukan menghidupkan secara hakiki layaknya mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, melainkan para syayatin dari kalangan jin yang membantu Dajjal untuk melancarkan misi dia membuat fitnah yang besar di muka bumi ini. Maka di era modern dan di era digitalisasi yang sekarang ini, bukan sebuah hal yang ketinggalan zaman ketika kita membahas soal sihir, karena hal tersebut akan terus bergulir. Walaupun sebenarnya banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai dukun yang sakti di zaman sekarang, mereka itu menggunakan trik-trik sulap belaka, bukan menggunakan khodam-khodam jin yang betulan. Ya. Mereka yang betul-betul menggunakan jin pasti akan lebih menutup diri dan tidak ingin diketahui oleh banyak orang, karena hal tersebut beresiko besar, sangat fatal resikonya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh gurunda kita, Al-Ustadz Abdul Somad, bahwa sejak zaman dulu, bahwa disinyalir dari zamannya Nabi Idris alaihissalam sihir itu sudah ada. Zaman Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah dengan menaklukkan seluruh jin-jin yang ada,
Jin ini punya spesialisasi. Sebelum nanti kita bahas tentang ciri-cirinya, kita mungkin bahas dulu seluk-beluk alam jin. Di Quran menjelaskan bahwa jin itu memiliki teknologi yang jauh lebih pesat daripada alam manusia. Kita bisa lihat ini di dalam surat Saba. Ya'maluna ma yasha'u min baini yadayhi bi'idni rabbih. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabil hariq. Mereka itu bekerja sesuai apa yang dikehendaki oleh Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu dengan izin dari Robnya. Siapa yang jin-jin yang ditaklukkan Allah untuk Nabi Sulaiman ini yang nggak mau bekerja, maka akan kami timpakan kepadanya adab yang membakar. Ya'maluna ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Mereka itu membantu untuk membangun istana-istana. Kemudian tamathil, patung-patung. Yang patung-patung ini ya mungkin abstrak bentuknya. Kemudian piring yang besarnya itu seperti kolam, dan juga periuk-periuk yang berada di atas tunggunya. Mereka mampu dengan izin Allah Ta'ala menghiasi istananya Nabi Sulaiman itu dengan qawarir, dengan marmer yang membuat Bilqis Ratu Saba kala itu ketika mau masuk ke istananya Nabi Sulaiman itu menyincingkan daunnya, karena dikiranya itu adalah kolam, ternyata itu lantai. Sampai akhirnya dia bersyahadat membaiat Nabi Sulaiman. Jadi dalam surat Shad dikatakan wasyayatina kullabanna'i wa ghawas, dan kami telah tundukkan dari kalangan setan-setan jin itu kullabanna, setiap setan jin atau ifrit ya yang pandai membangun, dia arsitek-arsitek di kalangan jin, dan juga jin yang pandai menyelam untuk mengambil apa saja dari mutiara-mutiara dan perhiasan-perhiasan yang ada di dasar samudra yang teknologi manusia itu belum bisa menjangkaunya di zaman tersebut gitu ya. Setidaknya dari sini para manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada di kalangan dukun-dukun itu yang meminta tolong kepada jin. Tapi mereka harus ada yang namanya timbal balik, harus ada yang namanya barter. Jin selain dia itu membantu Nabi Sulaiman, dia nggak mau membantu kecuali dengan istimta. Ya, dan ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 128. Dan ketika Allah menghimpun mereka semua, manusia dan jin, Allah berfirman kepada jin, qad istakthartum minal ins, kenapa kalian telah banyak menyesatkan manusia? Maka yang jawab teman-temannya dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami ketika di dunia dulu saling menyenangkan satu sama lain. Kami memberikan sesuatu sesembahan untuk jin, kemudian jin berkhidmat memberikan fasilitas di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Ya, sampai ajal yang telah engkau tetapkan. Maka kata Allah, qalan naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah. Tempat kembali kalian adalah neraka, kalian kekal selamanya di situ kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka ini bahayanya istikhdam dengan jin, meminta jin supaya jadi khodam, pendamping dan pelayan bagi kita. Khawatirnya dituntut, diadili di mahkamah akhirat itu seperti itu keadaannya. Nah, karena Nabi Sulaiman ini mukjizat, ya dikiranya sama orang-orang Yahudi dia melakukan sihir, ya tadi Al-Quran menyucikan dan membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian apa sih ciri sihir yang bisa kita lihat dan kita saksikan di era modern ini? Tahun 2012 saya kemarin baru sowan Ustadz ke salah satu dokter di Yogyakarta. Beliau dokter spesialis bedah. Beliau punya rumah sakit yang juga mengkombinasikan dengan pengobatan komplementer ruqyah syariah. Beliau pernah mengoperasi salah satu ibu. Tadinya beliau pikirannya sangat logis dan ya karena beliau orang medis, basicnya adalah dokter. Nggak percaya kalau ada sihir paku bisa masuk ke dalam tubuh. Ternyata beliau itu membedah paku sampai jumlah paku yang keluar dari tubuhnya itu 118 paku. 118 paku dengan hasil ronsen yang detail. Beliau jadikan itu sebuah buku beliau tersendiri. Dan dari situ beliau langsung sujud. Ternyata ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dari rahasia Allah yang disebarkan di alam raya ini. Dia itu sebelum kena paku 35 hari nggak sadarkan diri, nggak makan, nggak minum. Sampai akhirnya ketika sadar muncul bintik-bintik paku beton yang nyungsep di sini. Ya. Di persendiannya. Itu ada.
tapi sangat jarang sekali. Kemudian kita bisa lihat lagi praktek-praktek dengan cara meramal. Ramalan-ramalan termasuk itu bagian dari sihir, kahin dan arraf. Orang-orang yang dimintai tolong barangku hilang ini. Kemana kira-kira, siapa yang ngambil? Di mana sekarang barangku? Itu termasuk arraf dan masuk ke dalam praktek-praktek sihir. Ya. Kemudian menerawang, misal kita terawang dulu nih, saya di sini misalnya. Kemudian si dukun ini menerawang kondisi rumah saya yang dia belum pernah mendatangi rumah saya. Ini termasuk juga bagian sihir dan bantuan setan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim." Siapa yang disingkapkan supaya dia bisa melihat apa yang ada di seluk-beluk rumah seseorang, fahuwa kasfun syaitaniyun, maka itu adalah kasyaf yang ditimbulkan oleh para setan. Fayajibu alaihi taubatu minhu fauron, maka wajib bagi orang itu untuk bertobat dari kemampuannya itu secepatnya. Maka penerawangan, memindahkan penyakit ke hewan itu termasuk sihir-sihir yang masih ada di era modern, walaupun juga banyak yang menggunakan praktek sulap belaka. Itu Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ustadz Faizar. Jadi kalau saya tadi sedikit bisa mengambil poinnya, yaitu jin ini selalu tidak ikhlas ya. Makanya dia selalu meminta imbal balik, dia selalu minta balas budi. Jadi hati-hati kalau ada orang memberikan sesuatu, lalu dia minta sesuatu, nah jangan-jangan dia... Jangan. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya yakin ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah yang ada di sini, bagaimana mengenal sihir, mengenal dukun dan segala macam, banyak sekali. Atau jangan-jangan langsung ada yang mau praktek ruqyah di depan nanti ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan sahur lagi, silakan Ustadz Faizar, Ustadz Abdul Samad, fadhal Ustadz. Silakan Ustadz. Sungguhnya ruqyah mantra, kemudian tamaim manik-manik yang buat tolak balak ya. Kemudian tiwalah, ilmu pelet, jaran goyang, semar mesem, ajian kunjali, itu kesyirikan kata Rasul. Otomatis yang disifati syirik ya haram. Yang menjembatani antara ruqyah yang haram dengan yang boleh, ada atau tidak unsur syirik di dalamnya. Walaupun nanti ada ijtihad dari para ulama, 3 hal yang harus dipenuhi. Harus menggunakan Quran, asma Allah dan sifat-sifatnya. Harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang yang dibacakan, dan harus meyakini yang menyembuhkan itu Allah, bukan ruqyahnya, apalagi si diri peruqyahnya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, ini kita sudah kembali di indahnya Ramadan, masih membahas tema besar kita, bahaya sihir di era modern seperti sekarang ini. Masya Allah, tadi Uwas dan juga Ustadz Faizal telah menjelaskan betapa luar biasanya, dahsyatnya sihir yang menimpa manusia. Oke, saya sudah bersama jamaah. Ini siapa yang mau nanya, jamaah? Waduh, banyak sekali. Saya sudah bersama jamaah yang di sini. Saya persilakan terlebih dahulu untuk berdiri. Bapak siapa? Silakan dikenalkan dan juga diajukan pertanyaan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurtubi. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, bahwa ada satu bacaan yang disampaikan setan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi agar bisa terhindar dari gangguan setan. Nah, kira-kira Ustadz, itu ada SK-nya, syarat dan ketentuannya berlaku atau tidak, Ustadz? Karena banyak orang yang kadang-kadang sudah hafal di ayat kursi, tapi tetap aja bisa kerasukan setan, jin, dan lain sebagainya. Atau bahkan kadang-kadang untuk mengucapkan saja kita agak kurang yakin, apakah kira-kira ayat kursi saya ini benar-benar memang bisa menghilangkan jin, setan, tidak, Ustadz? Kira-kira SOP-nya seperti apa untuk bisa kemudian ayat kursi itu menghilangkan jin dan setan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali Pak Qurtubi. Silakan Ustaz Abdul Samad. Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti menulis kitab judulnya Laqtul Marjan. Di situ diceritakan tentang seorang raja di Irak, punya keluarga adik perempuan yang sakit diganggu oleh jin, kerasukan terus. Maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah, untuk datang ke istana mengobati keluarga ini. Imam Ahmad bin Hambal termasuk orang yang zuhud. Dia tidak mau datang. Karena kalau datang ke istana itu, zaman dulu ulama takut menjatuhkan muruahnya, takut rusak hatinya.
maka dia kirimkan terompah kayunya. Ulama kalau berwuduk di dalam kamar mandi, di toilet itu mereka tidak mau kakinya menempel ke lantai, takut was-was. Sunnahnya pakai sendal. Sendalnya itu dulu terompah kayu. Maka kata beliau kepada petugas istana, bawakan saja terompah kayu ini. Maka dibawakanlah sendal terompah kayu itu ke dekat adik yang sakit tadi. Alhamdulillah enggak pernah kerasukan lagi, sehat. Lalu kemudian sampai suatu hari tiba-tiba kerasukan lagi. Kerasukan lagi, ini perempuan didekatkan lagi sendal itu, jinnya ketawa. Kiki lebih kurang. Kedengeran ya Ustaz ya? Dia ketawa, dia katakan, saya bukan takut sama sendal ini, saya takut sama yang punya sendal. Terus sekarang kenapa kamu masuk lagi? Yang punya sendal udah meninggal. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal. Jadi kalau orangnya bertakwa, jangankan ayatnya, sendalnya aja Ditakutin. Jadi Bapak Ibu jangan heran nanti kalau sendal Ustadz Faizar hilang. Mungkin sudah diambil, ada yang kerasukan. Jadi bukan merendahkan ayatnya. Gunnya itu penting, senjatanya penting, tapi man behind the gun. Orang yang ada di samping senjata. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan, sesuaikanlah makna tauhid di dalam ayat itu dengan ketauhidan dan kekuatan kita kepada Allah. Ini bukan mantra, bukan bim salabim abrakadabra. Demikian. Wallahu a'lam. Artinya ketika itu tauhid kita sudah mantap dan kita merasa diganggu jin dan ingin mengusir jin itu tanpa mengucapkan ayat kursi ataupun doa-doa, hanya misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, dengan keyakinan atau keimanan tauhidan kita yang mantap, itu insya Allah akan terhindar dari syirik dan jin itu ya Ustadz ya. Kalau ada orang mengatakan saya nggak perlu ayat-ayat ini, tauhid saya sudah kuat, ini nggak benar juga. Karena dia meninggalkan sunnah. Jadi ketika kita berpegang dengan aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, akidah itu batinnya, sedangkan zahirnya tetap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak hanya sekedar di lisan, tapi hati kita lalai. Maka sejalan antara zahir dan batin. Harus mutakamil, harus sering melengkapi begitu Ustaz ya. Baik, selanjutnya ke jamaah, siapa yang mau nanya lagi? Silakan. Saya sudah bersama jamaah ibu-ibu. Oke, saya persilakan dulu lebih dahulu ibu-ibu, boleh berdiri silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hamidah ingin bertanya kepada Ustadz terkait tadi dijelaskan bahwa sihir itu ternyata serem juga ya Ustadz. Dan juga bagaimana hukumnya. Kalau tadi kan dijelaskan ada orang yang seperti Ustadz contohkan itu tangannya penuh dengan paku dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana jika ada orang yang sakit, kemudian dalam penilaian dokter diprediksi tidak ada penyakit dalam tubuhnya, tapi orang itu sakit. Nah, begitu didatangkan, maaf bukan dukun ya, orang pinter gitu bahasanya. Orang pintar. Dokter juga orang pintar kan Bu? Iya. Bukan dengan obat dokter, tapi justru dengan bacaan yang disampaikan oleh orang tersebut, si yang sakit itu bisa jadi sembuh. Lalu hukumnya bagaimana tuh Ustadz? Apakah dia termasuk juga harus bertaubat atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik dan juga sangat fenomenal. Banyak sekali ini dijumpai di masyarakat sekitar ya Ustadz Faizal. Silakan Ustadz. Ya, ketika ada orang yang datang ke dukun atau paranormal atau yang sejenisnya, orang kemudian ya dibacakan kemudian sembuh, ini bukan sebuah jaminan Allah ridho. Bukankah iblis doanya juga cepat sekali dikabulkan? Ya, qala fabima aghwaytani, gimana ketika Allah itu melaknat dia minta supaya ditangguhkan sampai hari kebangkitan, langsung Allah kabulkan. Apakah Allah jadi ridho sama iblis? Kemudian dalam sebuah hadis, istri dari Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah matanya bengkak sampai berair. Konon dia itu dicolok sama setan. Jadi matanya selalu sakit dan dia datang untuk minta ruqyah kepada rahib-rahib dari kalangan Alkitab.
yang tinggal di sekitaran Madinah. Suatu ketika langsung ketahuan sama Ibnu Mas'ud, kamu mau kemana? Aku mau minta ruqyah sama orang-orang ahli kitab. Karena kalau aku diruqyah dia, dimantrai mereka, ini mataku jadi sakitnya berkurang. Airnya hilang, air mata yang terus-menerus keluar itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud melarang, jangan minta ruqyah karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, innar ruqa wat tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah mantra, kemudian tamaim manik-manik yang buat tolak balak ya. Kemudian tiwalah ilmu pelet, jaran goyang, semar mesem, ajian kunjali itu kesyirikan kata Rasul. Otomatis yang disifati syirik ya haram. Tapi karena terdengar Rasul mengatakan ruqyah kok syirik, ini masih terlalu general, datanglah Auf bin Malik al-Asja'i. Kemudian datang juga keluarga dari Amr bin Hazm, tanya kepada Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah, kami semasa jahiliyah suka meruqyah ya Rasul. Bagaimana pandangan engkau terhadap apa yang kami lakukan, ruqyah yang kami lakukan itu? Rasul tidak langsung melarang, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Coba perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah asal tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi ini yang terpenting Ibu. Koridornya adalah yang menjembatani antara ruqyah yang haram dengan yang boleh, ada atau tidak unsur syirik di dalamnya. Walaupun nanti ada ijtihad dari para ulama, 3 hal yang harus dipenuhi. Harus menggunakan Quran, asma Allah dan sifat-sifatnya. Harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang yang dibacakan. Dan harus meyakini yang menyembuhkan itu Allah, bukan ruqyahnya, apalagi si diri peruqyahnya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Faizal. Mungkin ini juga jadi pengalaman dan juga apa yang pernah dirasakan para jamaah dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Mungkin kita pernah pas lagi tidur nih Ustadz, kita mimpi buruk. Kemudian di dalam mimpi kita itu kita udah berdoa, jadi kayak setengah sadar gitu Ustadz. Nah, ketika kita ingin berdoa, mengucapkan ayat kursi, atau mungkin ada kejadian yang lain tidak sedang tidur. Kita mau berdoa kok kayaknya keluh sangat berat sekali gitu Ibu ya. Mungkin ini pernah juga dialami. Ini apa yang terjadi UAS dan juga Ustadz Faizal? Dijawab nanti ya, kita sahur lagi ya. Nah, kita sahur lagi. Silakan Ustadz, silakan Ustadz. Jadi kajian kita ini sebenarnya lebih pada pengetahuannya. Setelah orang punya pengetahuan yang baik, dia berilmu, tidak mudah tertipu. Lalu kemudian ada amalan. Ada orang hanya berilmu saja tapi tidak ada zikir-zikirnya. Nah, jadi keseimbangan antara ilmu dengan zikir, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan. Walladzina jahadu, orang yang bermujahadah, mencari ilmu pengetahuan, datang ngaji, kemudian dia berzikir, dia mendekatkan diri pada Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah, kami akan memberikan jalan, kami akan memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah penolong kita Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pertolongan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat Ustadz Faizal yang kali ini menemani kita semuanya. Tadi ada pertanyaan yang tadi sempat saya gantung terlebih dahulu, ketika kita sering dalam pengalaman kita tidur, kemudian kita mimpi buruk. Nah, di tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar kita berdoa, ayat kursi mungkin itu rasanya kok berat sekali, kayak ada yang menahan gitu. Ini apa yang terjadi? Mungkin UAS terlebih dahulu bisa dijawab. Kita dianjurkan semua aktivitas itu melibatkan Allah. Maka sebelum makan, bismillah sependek-pendeknya, Allahumma barik lana. Sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum tidur, kita libatkan juga Allah di dalamnya, bismika Allahumma ahya wa amut. Maka ketika kita dalam keadaan tertidur, dalam tidur itu kita sedang dikejar ular, dikejar setan, dikejar jin, lalu saat membaca itu kita terasa berat, maka sesungguhnya kembali kepada kekuatan kita, kemampuan kita. Tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Apakah Ustadz juga pernah merasa nafas tersengal-sengal, merasa seperti di dalam air susah bernafas? Ya, saya pernah merasakan itu. Saya introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin kelemahan iman saya, ketidakkuatnya saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih kuat lagi berzikirnya kepada Allah.
Maka kita dianjurkan wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, alhamdulillah di bulan Ramadan kita begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun, ambil wudu, salat sunat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, menunggu sahur baca Quran, yang kita tonton adalah kajian yang bisa menjadi tuntunan. Kita dekat dengan para kiai, para alim, para habaib, para ulama, maka mudah-mudahan itu membangun kekuatan spiritual, kekuatan iman kita sehingga melemahkan godaan setan insyaallah. Demikian insyaallah. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke jamaah. Siapa yang mau nanya ini silakan? Oke, silakan Ibu. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun dari Majelis Taklim Al-Huda. Ya. Saya izin bertanya Ustadz Faizar, selain membaca ayat-ayat dan surat-surat yang sudah ditentukan, apakah jurus lain untuk menghindari sihir atau hipnotis? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus lain. Jurus Oke, silakan Ustadz Faizar. Jurus lainnya ya. Seperti mohon izin Ustadz. Yang seperti diizinkan yang disampaikan Rasulullah dengan makan 7 butir kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang berpagi hari dengan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu tidak akan kena sihir maupun racun. Caranya ada cara konsumsinya Ibu. Makannya di awal pagi sebelum waktu perut masih kosong. Kemudian setiap kali kurma itu dimakan sampai lumat, disimpan di bawah lidah, ya, seperti makhraj huruf so. Nah, jadi dimasukkan ke bawah lidah, biar nanti enzim-enzim yang ada di mulut ini menyerap apa yang ada di yang sudah kita kunyah itu, kurma itu. Itu dilakukan sampai 7 butir. Jadi nggak langsung dimamah kemudian makan, dimamah dimakan, tapi dikunyah dulu. Kalau sudah lembek, taruh di situ. Kemudian juga bisa menggunakan ijtihadnya Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang ini ijtihadnya ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dengan 7 helai daun bidara ditumbuk sampai halus, kemudian dicampurkan ke segelas air, nanti diminum 3 tegukan, baca bismillah, minum 3 tegukan, sisanya siramkan ke kepala. Atau biasanya saya gunakan itu ditaruh di tangan, taruh di jidat, taruh di ubun-ubun, taruh di sini, di tengkuk. Kemudian sisanya baru disiramkan. Tapi kalau mau pakai ember buat mandi, itu bukan pakai 7 helai. Ya seenggaknya yang bisa sarinya itu bisa kena. Misal 40 helai sampai 70 helai, di blender boleh, campurkan, bacakan ayat-ayat pembatal sihir, kemudian dimandikan langsung di atas tanah yang bukan lantai ya, langsung tanah. Itu seperti itu. Dalam kondisi kaki selonjor. Disiram dari kanan, kaki kanan sampai pundak, kaki kiri sampai pundak, habis itu kepalanya. Oke, Masya Allah. Wallahualam. Baik, mungkin ada tambahan sedikit dari Ustadz Abdul Somad untuk menghalau dahsyatnya sihir di era modern ini. Silakan Ustadz. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya. Yang kedua keyakinan. Dari mana datang keyakinan? Bisa dari pengetahuan, bisa juga langsung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya ilmu, seperti dikatakan Ustadz Faizar tadi, jangan kita mudah tertipu. Dikit-dikit sihir, dikit-dikit sihir. Dikit-dikit jin. Padahal kata jin, saya lagi udah pensiun nih kata jin itu. Nah, itu. Jadi perlunya pengetahuan. Itulah perlunya ngaji gitu. Jangan dibohongi orang, ditipu orang. Dan ternyata tidak semua pesulap-pesulap yang menggunakan trik-trik juga nggak pakai sihir. Dia hanya pakai tipuan saja. Malah yang pakai jin itu nggak mau tampil ke depan. Dia bersembunyi. Itulah pentingnya pengetahuan. Jadi kajian kita ini sebenarnya lebih pada pengetahuannya. Setelah orang punya pengetahuan yang baik, dia berilmu, tidak mudah tertipu. Lalu kemudian ada amalan. Ada orang hanya berilmu saja tapi tidak ada zikir-zikirnya. Nah, jadi keseimbangan antara ilmu dengan zikir, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan. Walladzina jahadu, orang yang bermujahadah, mencari ilmu pengetahuan, datang ngaji, kemudian dia berzikir, dia mendekatkan diri pada Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan
memberikan hidayah, kami akan memberikan jalan, kami akan memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah penolong kita Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pertolongan. Demikian Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Faizar. Terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi penambah hasanah keislaman kita di pagi hari ini. Dan kita semuanya insya Allah selalu dilindungi dari tipu daya muslihat sihir, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhir kata Muhammad Sofyan pamit undur diri, Ustaz Faizar dan juga Uwas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan doa oleh Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah kami sebut namamu ya Allah, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Amin. Nu'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Kami mohon perlindunganmu ya Allah, kami mohon perlindunganmu untuk kami semua supaya dijauhkan dari gangguan syaitan, gangguan para dukun, digangguan jin, gangguan binatang berbisa, gangguan mata yang menimbulkan hasad dengki sehingga datang penyakit yang bersumber dari semua tidak baik. Jadikan semua yang tidak baik berubah menjadi kebaikan untuk kami ya Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan hanya datang darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh